Kami undang Bapak Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota. Penandatanganan kerjasama antara Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan Direktur Utama Pertamina ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kesepakatan yang berlangsung di Sumbu Kebangsaan IKN itu dibuat setelah Pertamina akan membangun pusat energi berkelanjutan atau Pertamina Sustainable Energy Center. Untuk memperlihatkan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani. Untuk mewujudkan niatannya tersebut, Pertamina akan menggandeng beberapa perusahaan, universitas, dan pengembang teknologi. Ini dinilai penting agar target pengembangan teknologi hijau dan rendah karbon di kawasan IKN bisa diwujudkan. IKN ini kan dikembangkan dengan konsep zero emission, semua energi yang digunakannya. Dan untuk itu tentu kita juga perlu mempersiapkan semua ekosistemnya. Dan kita sama-sama tahu dari hasil G20, B20 bahwa 3 tantangan utama itu yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan future energy, dan yang ketiga adalah finance. Nah, untuk 2 hal ini yang akan kita perkuat di sini. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar untuk new renewable energy dan juga punya market yang besar. Ya, kita punya teknologi. Kita tidak akan bekerja sendirian. Kita akan menggandeng global company, global university, global research and technology development untuk mengembangkan di sini. Nah, kenapa tadi saya menyampaikan bahwa IKN ini bukan hanya bisa mencapai net zero, tapi juga adalah negatif emission. Mulai 19 sampai 30. Sementara pembangunan pusat pemerintahan di IKN masih terus berlangsung. Presiden berharap tahun mendatang sudah bisa melaksanakan upacara pengibaran bendera Hari Kemerdekaan di IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ratusan warga inilah yang akan mendapat bantuan berupa beras, gula, teh, dan minyak goreng yang dibagikan pemerintah melalui Bulog. Tercatat 450 keluarga penerima manfaat atau KPM. Direktur Utama PT Bulog Budi Waseso menyatakan bantuan ini diberikan untuk meringankan beban warga yang terdampak oleh kenaikan harga beras. Mekanisme penyalurannya dilakukan secara bertahap, yakni sekali dalam 3 bulan. Ada 2 model penyaluran, yaitu penyaluran untuk bantuan pangan kepada KPM, ya, yang diterimakan kepada 21,3 juta KPM seluruh Indonesia, yang masing-masing menerima tiap bulannya 10 kg. Cadangan nasional, ya, itu kita udah 2 juta, ya, penugasan. Nah, sekarang kemarin kan ada 1,6 yang udah di Bulog. Sekarang udah mulai dengan penyaluran, termasuk juga penyaluran bantuan dan penyaluran SPHP. Jadi penyaluran bantuan ini disertai dengan penyaluran SPHP atau operasi pasar. Warga yang mendapatkan bantuan senang. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu meringankan bebannya saat harga beras melonjak. Perasaan saya kayak naik di langit itu loh, dapat berikan dari Allah. Senang ya Bu ya. Biasanya beli beras kalau per hari berapa Bu? Sekarang beli 5 kilo tiap bulan gitu Mbak. Dapat memang tuh sekarang beras mahal. Iya. Alhamdulillah kita berdoa dapat itu dari Allah. Alhamdulillah kita berikan dari hamba. Iya. Biasa beli beras di harga berapa Bu? Ya dapat sekarang yang harga 13 ke 14 Mbak. Sekarang naik jadi berapa Bu? Nah sekarang mahal juga, sekarang dari murah. Bulog menegaskan jumlah penerima manfaat di seluruh Indonesia mencapai 21,3 juta jiwa. Mereka memastikan stok beras di Bulog masih aman setelah mendapat pasokan dari Thailand dan Vietnam.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu anak yang terdaftar mengikuti sunatan massal di Koramil Sambaliung memasuki ruang sunatan. Kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-78 TNI itu dirangkai dengan donor darah dan pengobatan gratis. Komandan Kodim 0902 Berau, Letkol Infanteri Doni Fatra berharap bakti sosial ini mampu meringankan beban warga. Ia juga berharap pemerintah turut memberi perhatian, terutama untuk penyaluran sembako. Hari ini dalam rangka HUT ke-78 TNI, kemudian ada beberapa kegiatan, yaitu pembagian sembako, kemudian pengobatan massal, sunatan, dan juga donor darah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa membantu masyarakat, ya. Salah satunya seperti anak-anak yang dibutuhkan. Sembako juga kita membantu masyarakat kita yang mungkin saat ini butuh perhatian terkait masalah sembako. Diharapkan dengan pangan yang Para orang tua yang anaknya mendapat bantuan sunatan massal mengaku senang. Kegiatan ini dinilai meringankan warga yang kini kesulitan menghadapi kenaikan harga. Sekali, mudah-mudahan tahun depan ada berkelanjutan atau di mana-mana kan. Ini sangat membantu warga. Jadi seperti yang kurang mampu itu kan. Kalau di menteri-menteri di tempat lain itu lebih sejuta, hampir 2 juta. Dan saya gratis. Ya, kita syukur sekali lah ada bantuan ini. Belasan anak yang selesai disunat masih diberi bingkisan berupa sembako. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.